Apakah di akhir tahun ini Solana berpeluang mantul ke atas hingga plus 10% lebih atau hingga 500% lebih jika teman-teman ambilnya di futures? Kok bisa hal ini terjadi di Solana? Pokoknya cuan terus yuk. Oke, sebelum masuk ke analisa teknikal, teman-teman juga pasti tahu di kasus yang sebelumnya bahwa sebetulnya Solana itu tertekan dalam sekitar 1 bulan terakhir ya, gara-gara masalah kedekatannya dengan FTX maupun Alameda, SBF, DLL ya, yang artinya menekan Solana hingga sedikit susah naik. Tapi dengan apakah mungkin dengan berita kemarin yang intinya Sam Bankman ya bisa jadi tahanan rumah dengan jaminan 250 juta dolarnya itu bond ya. Apakah itu adalah sebuah berita yang positif untuk Solana? Kita cek lagi berita-berita yang lain yang terjadi di Solana seperti contohnya ini ya, menjadi pasar terbesar kedua untuk ekosistem NFT untuk Solana, dan bisa ada berita positif juga mengenai migrasi dari Helium ya, Helium ke Solana yang akan terjadi di kuartal pertama tahun 2023. Ini juga berita yang positif. Plus itu tadi tambahan dari sedikit berita yang agak positif dari Sam Bankman ya, mendapatkan dibayar jaminan ya 250 juta tadi. Nah, berita positif tersebut menurut saya sedikit banyak akan berpengaruh di Solana, apalagi di akhir tahun ini. Plus kalau kita lihat chartnya, sebelum melihat chart Solana, kita cek dulu dari Bitcoin maupun dari BTC DOM ya, yang sangat mempengaruhi. Itu juga cenderung datar di time frame daily. Teman-teman bisa cek di 4 jam juga sama, cenderung datar kayak gini. Dan ada peluang, sedikit peluang untuk naik karena membentuk semacam pola diamond bottom. Soal diamond bottom ada di konten yang ini ya. Posisinya ini ada peluang ya, bukan suatu hal yang pasti, tapi ada peluang untuk naik. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya kemungkinan besar mungkin naik, apalagi besok ada Natal, siapa tahu ya, nggak ada yang tahu. Siapa tahu waktu Natal dipom-pom naik dulu, dan BTC DOM-nya yang masih sesuai dengan konten sebelumnya di sini, prediksi saya masih cenderung datar-datar aja, tapi siapa tahu kalau misal turun juga, ini cenderung turun, maka ada potensi ALT coin naik, termasuk Solana. Kita masuk ke Solana langsung. Kalau kita cek di Solana, ini garis merah ini sudah ada semenjak saya bikin kalau nggak salah di konten yang ini ya. Kalau kita cek dari mingguannya, ini sudah berada di namanya, ini saya buat semacam bottom line ya, garis untuk ngasih tanda kalau Solana sudah berada di bottom. Merupakan garis support juga di sini, tapi saya istilahkan sebagai bottom line aja karena support yang benar-benar lumayan kuat dan berada di istilahnya posisi bawah. Apakah pasti mantul? Enggak, bisa jadi juga tembus. Kalau tembus malahan bahaya karena penurunannya akan signifikan. Tapi kalau mantul dan ada potensi mantul setidaknya sementara, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lumayan dari situ. Ini dari weekly-nya, bottom line. Terus kalau kita masukin ke cek di satu hariannya seperti ini, dan ini ada track record dari Solana seperti ini. Di gambar yang ini, dan ini sekarang kejadian lagi ya, ini. Dan ini kejadian lagi di sini. Nah, ini adalah sebuah pantulan, dimana kalau teman-teman lihat, ini setelah mantul, ini masih merah ya, yang ini andai kata mantul, kita masih harus menunggu candle hijau. Seperti contoh di sini ada candle hijau, membentuk bullish engulfing. Bullish engulfing itu teman-teman cek di konten yang ini, disambung dengan sebuah candle hijau yang panjang. Ini candle hijau ini 15%. Kalau andai ya, kita ambil nggak nunggu candle hijau ya, ambil di posisi sekarang dan kita yakin akan naik, tentu saja dengan pasang stop loss juga ya, harus pasang stop loss. Kalau misalnya nggak mau nunggu candle hijau, maka
Kalau pola ini berulang lagi, maka paling nggak minimal banget kita mendapatkan keuntungan 15% lebih kalau di spot market. Tapi kalau di futures tinggal dikalikan, kalau Sol kalau nggak salah leverage-nya sampai dengan 50. Berarti sekitaran 750% lebih, 500% lebih. Apalagi kalau pola ini berulang, teman-teman tinggal lihat di candle-nya. Ini hanya dalam waktu 3 hari semenjak candle merah terbentuk, terus candle hijau terbentuk dan candle hijau panjang terbentuk, itu dalam 3 hari potensi cuannya kayak gitu. Kalau berulang ya dalam 3 hari, karena belum tentu ya juga 3 hari, bisa jadi turun glosor ke bawah, tidak mantul, atau mantul dulu juga bisa, tapi belum tentu juga 3 hari, kita akan tunggu aja. Contoh seperti itu mengenai bottom line yang terjadi di Solana. Terus kita bandingin aja, oke kita bandingin antara ini dua kasus ini yang tanggal 21 November, 22 November dengan yang sekarang ya, 24 Desember. Nah, di sini kita komparasi langsung dengan harga dari Bitcoin plus BTC DOM nanti ya. BTC DOM-nya ini. Nah, teman-teman bisa lihat di tanggal ini Bitcoin juga kebetulan turun. Jadi gerakan dari Sol sinkron ya sebelum akhirnya mantul. Tapi di sini teman-teman bisa ngelihat ini Bitcoin-nya itu di atas. Ini Solnya di bawah, yang artinya ini ada sedikit perbedaan dibanding kasus yang ini. Apakah ini merupakan hal yang positif? Menurut saya ini adalah hal yang positif. Positifnya adalah karena seharusnya BTC-nya itu sedang dalam posisi cenderung naik tipis atau di sideways datar-datar aja, tapi Solananya drop turun. Kita bandingin lagi dengan BTC DOM. Kalau BTC DOM-nya naik, terus Solnya turun, berarti sinkron. Kita cek bandingin dengan pada saat ini ya di sini. Nah, ini ada sedikit perbedaan di tanggal 21, 22, terus akhirnya mantul naik. Ini juga sama, BTC DOM naik. Jadi wajar kalau BTC DOM naik, ALT coin naik, termasuk Sol turun, ALT coin turun, itu masih wajar. Di sini tapi Bitcoin-nya juga turun, jadi double turunnya adalah hal yang wajar. Tapi di sini ini cukup unik sih, karena apa? Ini BTC DOM-nya cenderung naik sedikit ya. Terus ini BTC-nya tapi naik. Jadi seharusnya kalau BTC DOM naik, tapi BTC-nya juga naik, setidaknya ALT coin ini teman-teman bisa soal ini, rumus BTC dan BTC DOM, bisa cek di konten yang ini. Seharusnya agak tertahan untuk Sol, yang artinya kalau melihat dari perbandingan ini ada semacam divergence, dan menurut saya divergence yang positif, yang seharusnya ini merupakan indikasi yang baik untuk Sol mantul. Itu poinnya ya. Jadi udah ada 2 poin positif, 3 poin positif. Beritanya cukup bagus, terus sudah sampai di titik support bottom line tadi, dan yang ketiga ini ada semacam divergence positif jika dibandingin dengan BTC dan BTC DOM. Next, untuk poin yang keempat sebagai penguat, menurut saya analisa teknikalnya sebagai penguat adalah kondisi CCI Ichimoku dan CCI 50. Jadi di sini terutama kita lihat di time frame dikecilin ya, 4 jam. Nah, teman-teman bisa ngelihat pada waktu pantulan yang pertama di sini, ini biar jelas ya. Nah, di sini ini posisi CCI-nya di sini. Yang ini sekarang ini sudah mantul ya, teman-teman bisa lihat sendiri ada pantulan. Ini belum membentuk suatu sudut pantulan. Dan kalau teman-teman cek lagi di sebelah sini, alias di sini, ini di CCI 50 sudah membentuk divergence positif. Ini naik tapi harganya turun. Nah, di posisi yang sekarang kita sedang mencari divergence positifnya, di mana di titik yang ini sudah membentuk suatu bottom di CCI ya. Dan di sini harapannya di sini ada pantulan alias garis hijau. Kalau sampai ada pantulan candle hijau, maka ini akan mengulang hal yang sama. CCI 50-nya naik, harganya turun, dan kemungkinan besar akan terjadi pantulan. Itu gambarannya di Sol ya, berhubungan dengan Ichimoku dan CCI 50. Semuanya masih sama, Ichimoku-nya negatif, di sini juga sama negatif. Jadi ini kita coba banding-bandingan, cocok-cocokan. Intinya di Sol seperti itu gambarannya. Dan poin yang terakhir adalah
Terus untuk resistennya gimana? Andaikan terjadi pantulan ya, tapi ini kita membahasnya pantulan, jadi bukan turun ke bawah ya. Kemungkinannya tetap ada turun, tapi kita membahasnya sekali lagi pantulan naik. Untuk resistennya tinggal pakai Fibonacci retracement. Jadi kita tentukan dulu titik tertingginya, nggak usah jauh-jauh. Titik tertingginya ada di kalau terjadi pantulan itu akan membentuk semacam pola double bottom, tapi wajib paling nggak melewatin area ini, kisaran ini ya, kisaran kuning itu, area sekitaran 14,7. Kalau bisa close candle di atas itu minimal di time frame daily, maka ada potensi membentuk double bottom dan akan naik setidaknya ke level yang lebih tinggi, kisaran $18. Nah, untuk resistennya itu sendiri, untuk Fibonacci resisten adalah kisaran ini. Ini resisten pertama ada di 12,92, next resistennya ada di 14,06, next ada di $15. Menurut saya titik $15 ini akan penting. Kalau bisa nembus di atas $15, maka ada potensi melanjutkan ke resisten berikutnya di $15,92, next di 17,24, dan yang tertinggi di 18,92 alias mendekati $19. Syaratnya adalah kalau mau terbentuk double bottom, jadi pola pembalikan arah yang cukup kuat, begitu terjadi rebound harus bisa nutup candle di atas $15. Kalau bisa $15, ada peluang untuk naik sampai dengan $19 yang merupakan target terdekat dari formasi double bottom. Untuk double bottom teman-teman bisa cek di konten yang ini. Segitu gambarannya untuk SOL dan mengenai titik support dan bottom line tadi. Teman-teman juga untuk bottom line, teman-teman juga bisa cek menggunakan indikator yang sudah tersedia otomatis, jadi nggak perlu analisa manual, meskipun menurut saya pribadi analisa manual adalah yang terbaik. Misal contoh di Matic di sini ya, di time frame 4 jam teman-teman tinggal klik, katakanlah ketik support seperti ini, maka teman-teman akan mendapatkan banyak pilihan. Salah satunya mungkin teman-teman bisa coba yang cukup bagus menurut saya, support resistance channels dari Lonsam ini ya, bacanya gimana nggak tahu, Lonsam apa Lonsam. Ini support resistance channel ini cukup baik menurut saya. Teman-teman juga bisa ngeliat di sini contohnya yang dinamakan bottom line, garis yang hijau biru ini ya. Teman-teman bisa lihat di beberapa kasus bahwa di garis biru itu terjadi pantulan nih, ini dan potensi keuntungannya juga nggak macam-macam. Teman-teman juga bisa praktekkan mengenai bottom line dan titik support ini di Matic. Kalau ambil di posisi hijau biru-biru ini ya, di indikator tadi support and resistance itu, ada kemungkinan juga mendapatkan potensi cuan yang lumayan. Itu di Matic contohnya, atau teman-teman juga bisa coba lagi di NIR. Di time frame-nya boleh dikecilin juga di 4 jam. Teman-teman juga bisa pakai indikator yang lain mengenai support dan resistance. Contoh lagi yang lumayan, misalnya teman-teman bisa pakai yang simple menggunakan yang ini, yang keluarannya yang sama Lonsam juga tapi yang dynamic, itu juga bisa dipakai. Lebih simple keluarnya seperti ini, lebih jauh ya, targetnya lebih jauh, tapi ini juga lumayan cukup bagus juga. Ini bisa ganti 1 jam atau bahkan ke 15 menit, tinggal teman-teman cocok yang mana. Intinya seperti itu gambarannya, dan garis support yang terbawah itulah yang merupakan bottom line ya, dasar. Di sini kita belajar juga mengenai bottom line. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa cocok diterapkan di SOL, dan mudah-mudahan SOL-nya juga mantul kenceng. Salam cuan.